Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie smokes for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan memaparkan materi tentang pindah silang. Pindah silang umum terjadi pada setiap gametogenesis kebanyakan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini ya. Karena dalam video ini kita akan membahas tentang apa sih itu pindah silang yang akan dijelaskan oleh Kak Akmalia Rahma, dan mengapa bisa terjadi pindah silang akan dijelaskan oleh Kak Abdul Aziz. Bagaimana sih proses terjadinya pindah silang akan dijelaskan oleh Kak Atika Farhana, dan apa hasil dari pindah silang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dini Nur Hanifah. Terakhir, bagaimana bila tidak terjadi pindah silang akan dijelaskan oleh Kak Melinda Rizkiana. Simak ya. Nama saya Akmalia Rahma, NIM 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pindah silang. Nah, pindah silang adalah proses penukaran segmen dari kromatid-kromatid yang bukan saudara dari sepasang kromosom homolog. Nah, biasanya proses pindah silang ini akan membentuk kromosom baru dari dua kromosom induk dengan menggabungkan bagian-bagian informasi dari masing-masing kromosom. Nah, gen-gen yang terbentuk dari kromosom ini biasanya letaknya tidak berdekatan, sehingga gen-gen dapat mengalami perubahan letak yang disebabkan karena adanya penukaran segmen dari kromatid-kromatid pada sepasang kromosom homolog. Biasanya proses pindah silang ini umumnya terjadi pada akhir profase 1 atau awal metafase 1 saat kromosom mulai mengganda menjadi kromatid-kromatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, NIM 230601800024. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang. Sebelum kita menjelaskan tentang faktor-faktor pindah silang, alangkah baiknya kita harus tahu pengertian pindah silang terlebih dahulu. Pindah silang adalah peristiwa bertukarnya bagian berkas kromatid dengan bagian berkas kromatid lainnya. Nah, yang telah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya itu pemindahan silang. Dan di sini faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang ada 6. Yang pertama, faktor usia. Semakin tua seorang, semakin berkurang terjadinya pindah silang. Nah, jadi ini wong wis tua angel untuk melakukan perpindahan silang. Yang selanjutnya nomor 2, penyinaran dengan sinar X. Nah, ketika mendapatkan sinar, maka itu memudahkan terjadinya pindah silang. Nah, karena adanya sinar. Selanjutnya, jenis kelamin. Jenis kelamin juga mempengaruhi pindah silang. Pada mamalia, pindah silang lebih terjadi pada individu betina. Nah, itu hanya khusus untuk individu betina. Yang jantan itu tidak sering terjadi, lebih sering terjadi pada individu betina. Selanjutnya, yang nomor 4 adalah temperatur. Nah, temperatur juga bisa menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang. Pada organisme, kejadian pindah silang lebih sering di luar suhu, misal suhu 25 derajat. Yang kelima yaitu zat kimia. Terdapat beberapa bahan kimia
yang dapat meningkatkan atau menurunkan angka kejadian pindah silang. Itu zat kimia, itu bisa mempengaruhi juga. Yang nomor 6 ataupun yang terakhir, jarak antara gen. Semakin jauh, semakin besar kemungkinan terjadi pindah silang. Ketika gen semakin jauh, maka itu semakin besar kemungkinan akan terjadinya pindah silang. Itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila banyak salah dan hilaf atau keterangan yang belum bisa dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perkenalkan, nama saya Tika Verena, NIM 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pindah silang itu terjadi. Pernahkah Anda berpikir mengapa anak tidak semirip orang tuanya? Atau mengapa saudara terlihat berbeda antara satu dengan yang lain? Jawabannya ada pada proses meiosis, yang mana menghasilkan gamet untuk reproduksi. Meiosis sendiri adalah proses di mana sel haploid N dihasilkan dari sel diploid 2N. Supaya ini terjadi, kromosom harus dipisahkan dan didistribusikan secara benar dalam sebuah cara untuk menciptakan sel yang unik secara genetik dengan separuh jumlah kromosom pada sel asli. Meiosis terjadi dalam sel-sel khusus yang disebut dengan sel germinal dalam gonad jantan dan betina. Agar berhasil mengurangi jumlah kromosom dalam sel anak haploid yang baru, diperlukan 2 putaran pembelahan. Divisi ini disebut dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Walaupun proses mitosis dan meiosis terlihat serupa, namun ada beberapa perbedaan utama yang terjadi pada keduanya. Satu perbedaan yang jelas adalah bahwa mitosis menghasilkan 2 sel anak diploid dan meiosis menghasilkan 4 sel haploid. Seperti pada mitosis, meiosis dimulai setelah sel berhasil menyelesaikan tahap interfase G1, S, dan G2. Selama fase interfase S, DNA direplikasi dan menghasilkan 2 salinan dari masing-masing kromosom yang disebut dengan kromatid saudara perempuan. Sentriol berpasangan dalam sitoplasma akan menduplikat dan memulai memperluas mikrotubulus yang akan membentuk gelendong mitosis. Kromatid kembar tetap melekat pada sentromer dan memadat saat sel memasuki profase salah satu meiosis. Sampai di titik ini, sel terlihat mirip dengan mitosis. Tetapi 2 peristiwa terjadi pada meiosis yang tidak terjadi pada mitosis dan menyebabkan keragaman genetik. Peristiwa pertama terjadi selama profase 1 ketika pasangan homolog dari kromatid berdampingan dalam proses yang disebut dengan sinapsis atau persambungan yang membentuk tetrat atau bivalen. Kromosom homolog memiliki gen yang serupa tetapi tidak terlalu identik. Begitu struktur ini terbentuk, peristiwa kedua yang disebut menyeberang dapat terjadi. Selama penyeberangan, pertukaran fisik antara segmen kromosom non-kromatid kembar dapat terjadi dan meningkatkan keragaman genetik. Profase 1 diakhiri dengan fragmentasi pembungkus inti sel. Ketika pasangan sentriol yang digandakan
bergerak menuju ke kutub yang berlawanan dari sel. Saat mereka bergerak, sentriol memperluas benang spindle dan membentuk gelondong mitosis. Pada prometafase 1 dengan sentriol berpasangan di tempatnya, gelondong mitosis sepenuhnya terbentuk. Saudari kromatid menempel pada serat gelondong oleh kinetekor mereka. Di sini terjadi perbedaan utama antara mitosis dan meiosis, karena sinapsis dan menyeberang pada meiosis. Kromosom homolog tetap selaras sehingga sepasang kromatid saudara terikat hanya pada satu kutub oleh mikrotubulus kinetokor yang ada dalam mitosis. Masing-masing saudara perempuan kromatid melekat pada serat gelondong. Serat berasal dari kutub yang berlawanan selama metafase 1 oleh valensi disejajarkan secara acak di sepanjang lempeng metafase karena independen asortemen. Keberpihakan ini acak dan menambah keberagaman genetik. Dalam anafase 1, kromosom homolog terpisah dan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Meiosis 1 berakhir dengan telofase 1. Ketika kromosom terurai dan membran inti terbentuk, sitokinesis memisahkan isi sitoplasma dan dua sel anak dipisahkan oleh alur pembelahan. Karena produk akhir meiosis 1 adalah dua sel haploid, meiosis 2 dimulai tanpa kromosom melalui proses replikasi DNA. Sentriol diduplikat lagi dan mulai bergerak ke kutub yang berlawanan dari setiap sel. Dalam profase 2, kromatid kembar memadat, sementara benang-benang mulai terbentuk ketika membran inti menghilang. Dalam prometafase 2, kromatid saudara perempuan melekat pada benang oleh mikrotubulus kinetokor, dengan kromatid kembar melekat pada kutub yang berlawanan. Benang menyelaraskan kromatid saudara sepanjang lempeng metafase selama metafase 2 berlangsung. Selama anafase 2, kromatid kembar terpisah dan kromosom individu bergerak ke arah kutub. Seluruh proses berakhir dengan telofase 2. Ketika kromosom terurai dan membran inti terbentuk, sitokinesis terjadi dan alur pembelahan memisahkan dua sel anak menjadi 4 sel anak haploid. Sel-sel anak haploid akan khusus menjadi gamet, baik sperma ataupun telur. Penggabungan dalam fertilisasi akan membentuk zigot yang akan tumbuh menjadi seorang anak. Anak menerima setengah kromosomnya dari ibunya dan setengahnya dari ayahnya. Karena pria dan wanita menghasilkan jutaan gamet dan pemilihan gamet dalam fertilisasi adalah acak. Ini berkontribusi pada keragaman genetik dan menjelaskan mengapa seorang anak tidak bisa identik dengan salah satu orang tua. Tetapi mengapa saudara kandung tidak identik? Keragaman berasal dari sumber pada profase 1 tadi. Kromatid non-saudara perempuannya dapat bertukar DNA melalui persilangan dan meningkatkan keragaman genetik kromatid individu. Selain menyeberang, dalam metafase 1, pasang kromosom homolog menyelaraskan secara independen di sepanjang lempeng metafase dan memilah secara mandiri ke dalam sel anak. Proses ini disebut independent assortment dan menghasilkan 4 gamet haploid yang berbeda secara genetik. Karena jumlah total kromosom meningkat dalam suatu organisme,
jumlah gamet yang berbeda secara genetik meningkat sebesar 2n. Ini berarti suatu organisme dengan n sama dengan 3 dapat menghasilkan 8 gamet unik untuk manusia di mana n sama dengan 23. Ada 2 hingga 23 kekuatan gamet unik yang terbentuk, atau lebih dari 1 juta kombinasi berbeda yang mungkin. Kombinasi bermacam-macam independen, menyeberang dan memasangkan secara acak gamet selama reproduksi seksual meningkatkan keragaman genetik dan menjelaskan mengapa seorang anak tidak akan terlihat persis seperti itu. Baik, di sini saya Dini Nurhanifa akan melanjutkan pemaparan materi terkait tentang hasil pindah silang. Seperti yang kita tahu, peristiwa akibat pindah silang menghasilkan keturunan dengan 2 tipe yang berbeda. Apa aja sih? Yang pertama, tipe parental, dan yang kedua, tipe rekombinasi. Tipe parental adalah gamet yang memiliki sifat sama dengan induknya, sedangkan tipe rekombinasi adalah gamet yang memiliki sifat baru berbeda dengan induknya. Nah, kombinasi baru akibat pindah silang ini dapat kita ketahui dengan menggunakan rumus nilai pindah silang. Apa sih nilai pindah silang itu? Nilai pindah silang adalah angka yang menunjukkan persentase kombinasi baru akibat dari adanya pindah silang. Nah, di PPT sudah ada rumusnya. Nilai pindah silang yaitu jumlah tipe rekombinasi dibagi jumlah seluruh individu dikali 100%. Lanjut ke slide berikutnya. Ada soal, lalat F1 betina dikawinkan dengan lalat jantan yang double resesif mata ungu sayap kisut, menghasilkan F2 382 mata merah sayap normal, 16 mata merah sayap kisut, 22 mata ungu sayap normal, dan 353 mata ungu sayap kisut. Nah, berdasarkan hasil uji silang ini, terdapat jumlah yang lebih kecil atau jumlah yang kecil. Nah, jumlah yang kecil tersebut disebut dengan tipe rekombinan. Yang mana? Yang mata merah sayap kisut dan mata ungu sayap normal. Jumlahnya 16 dan 22. Nah, langsung aja kita masukkan ke rumus. Jumlah tipe rekombinasi dibagi jumlah seluruh individu dikali 100%. Jumlah tipe rekombinasinya yaitu 16 dan 22 itu dijumlahkan. Kemudian jumlah seluruh individu itu total dari semua hasil uji silang tadi. Nah, kemudian dihasilkan 4,90% nilai pindah silangnya. Nah, 4,90% ini merupakan kekuatan pindah silang antara gen-gen yang berangkai. Untuk mengetahui, katakanlah tipe rekombinan tadi. Kemudian untuk tipe parental, kita dapatkan dari 100% dikurang dengan hasil nilai pindah silang, 4,90%. Tipe parentalnya 95,10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Rizkiana, NIM 19. Oke, jadi materi terakhir akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan apa yang terjadi jika crossing over atau pindah silang itu tidak terjadi pada suatu individu. Gen-gen yang terletak pada kelompok pautan yang sama cenderung akan diwariskan secara bersama-sama pula. Nah, terjadinya crossing over ini karena ada kalanya di mana gen-gen ini akan berpindah dari satu kromosom homolog ke kromosom homolog yang lain, seperti itu. Nah, jika crossing over itu memunculkan variasi yang berbeda pada individu dari induknya, maka tidak terjadinya crossing over pada individu ini mengakibatkan individu itu memiliki sifat yang sama dari kedua induknya, seperti itu. Jadi tidak ada variasi yang
tampak pada individu tersebut karena dia memiliki sifat yang sama seperti induknya, seperti itu. Bisa dilihat pada PPT yang ditampilkan di contoh tersebut, di foto ini ya, anak dan ibu ini. Nah, keduanya padahal ini anak dan ibu, tapi keduanya memiliki sifat yang nampak itu sama. Seperti coba dilihat, hampir seperti kembar ya mereka ya. Nah, seperti itu. Itu contohnya jika tidak terjadi crossing over, maka sifat yang dimiliki induknya itu akan diturunkan kepada anaknya. Meskipun crossing over ini sangat umum dijumpai pada makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, namun ada pengecualian terhadap ulat sutra bombyx mori, khususnya pada yang betina karena tidak terjadi crossing over. Demikian pula pada lalat buah Drosophila melanogaster jantan. Oke, jadi tadi sudah sempat dijelaskan oleh Kak Aziz. Jadi crossing over ini terjadi karena beberapa faktor. Nah, salah satu faktornya adalah semakin tua suatu individu, maka individu tersebut mengalami crossing over kemungkinannya akan semakin kecil, seperti itu. Bahkan dia tidak mengalami crossing over sama sekali. Lalu pada lalat buah Drosophila melanogaster jantan ini dibuktikan oleh percobaan yang dilakukan oleh Morgan, di mana Morgan menyilangkan Drosophila keturunan dari test cross untuk warna tubuh dan bentuk sayap yang tidak sesuai dengan rasio fenotipnya, yaitu 1:1:1:1, sebagaimana dengan perkiraan bahwa seandainya gen untuk kedua sifat ini terletak pada kromosom yang berbeda dan memilih secara sendiri. Tetapi jika kedua gen ini terpaut secara utuh karena lokus keduanya berbeda, maka kromosom yang sama akan didapatkan rasio 1:1, di mana hanya fenotip saja. Hasil yang sebenarnya tidak sesuai dengan perkiraan yang diharapkan. Keturunannya kebanyakan mempunyai fenotip induk yang menandakan bahwa ada pautan antar kedua gen, seperti itu. Tetapi sekitar 17% dari lalat tersebut meskipun terdapat pautan yang tidak sempurna. Nah, Morgan menjelaskan bahwa mekanisme tertentu yang melibatkan segmen antara kromosom homolog sesekali harus memutuskan pautan antara kedua gen tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, dipersilahkan. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie smokes for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfuckers say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act funny with